naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidup. Mari umat Tuhan, kita naikkan syukur dengan sepenuh hati. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Benar Tuhan, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setia. Katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Hormat syukur kita. Tuhan, Engkau
Engkau baik, Tuhan Engkau baik, sungguh Engkau baik. Kalau bukan Tuhan yang menolong kami, maka sudah lama kami kehilangan pengharapan. Kalau bukan Tuhan Engkau menopang hidup kami, maka tidak ada seorang pun dari kami akan tersisa untuk bertahan dan berjuang. Kalau Tuhan bukan Engkau yang memberikan kami nafas kehidupan, maka sesungguhnya kami tidak ada hari ini. Kami ada karena Engkau baik, dan kami mau katakan Engkau sungguh amat sangat baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk umat-Mu yang datang membawa hati dan hidup mereka. Sesungguhnya seperti kata firman-Mu, berbahagialah orang yang Allahnya Allah Yakub. Mereka berjalan semakin kuat hendak menuju Sion. Terima kasih untuk mata kami boleh tercelik dan melihat bahwa yang kekal lebih baik daripada yang sementara. Dan kami bisa melihat bahwa Tuhan kami terlebih daripada semua yang ada, yang Tuhan berikan ke dalam hidup kami. Sehingga hidup kami dipenuhi oleh sukacita sorgawi. Terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau yang terindah, Kau termanis. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Ya rabatakara lamasikara batakara. Oh, hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, berikan kami pengertian akan setiap sabda firman Tuhan. Firman-Mu memberi kehidupan, pengharapan, bukan hanya di dunia ini saja, tapi sampai kekal. Firman-Mu ya dan amin. Dan tidak ada satu iota atau titik yang hilang, tetapi kuasa firman-Mu kekal selama-lamanya. Demikian kami mau dibentuk oleh firman-Mu dan dikuduskan oleh pikiran-pikiran orang benar. Tuhan memberikan kami pengertian dengan pertolongan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang di rumah Tuhan dengan sukacita. Amin. Dan welcome back Tante Mena ada di tengah-tengah kita. Setelah hampir 3 tahun di Indonesia. 3 tahun ya, 3 bulan. Rasanya 3 tahun saudara. Nah kemarin Tante Mena telepon saya sudah kembali dari Indonesia. Dan senang sekali bisa bertemu dengan Tante Mena. Beliau asli orang Medan, masih bisa bahasa Medan. Puji Tuhan. Dan mari kita sama-sama bisa menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, di minggu ini seperti doa kita bahwa
kita dalam keamanan, Tuhan melindungi dan memberi keamanan kepada negeri Amerika yang kita ada di sini, dan semua lancar pemilu, election, dan menghasilkan presiden yang terpilih. Dan kita percaya tidak ada seorang pun yang bisa terpilih kalau Tuhan tidak izinkan. Amin. Dan bersama-sama kita tetap menaruh pengharapan dan doa yang terus buat negeri Amerika semakin baik dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan biarlah negeri ini dan semua penduduk bangsa Amerika dan kita semua yang termasuk adalah bagian daripada tubuh Kristus, boleh terus berdoa buat pemimpin yang terpilih, buat negeri ini, supaya Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan tanah negeri ini. Karena saudara, Tuhan tuh bekerja over the history. Tuhan bekerja over all the leaders in the government. Dan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah, kalau mereka terpilih siapapun dia, saudara, imanmu mesti dalam Yesus Kristus. Dan tugas kita adalah mentaati firman Tuhan. Ya, amin, saudara. Waktu Yesus mati di atas kayu salib adalah tanda dan bukti daripada kebesaran kasih-Nya. Kasih Allah diberikan dan tidak ada jaminan kita membalas kasih-Nya until accept, you open your heart, you receive the love of the Christ. Kau terima kasih Kristus, maka Dia mulai membaharui hidup kita. Nah, hidup kita tidak akan sama lagi. Karena itu di dalam kekristenan dikatakan kamu akan lahir kembali oleh air dan roh. Oleh air firman Tuhan, oleh Roh Kudus yang terus tinggal membimbing, menuntun, membaharui, memberikan warning, peringatan dan tuntunan dan jalan yang benar. Oleh sebab itu setiap kehidupan, mau berbangsa dan bernegara, mau dimanapun kita berada, tanpa hukum Tuhan, maka liarlah hidup kita. Tanpa hukum dan pewahyuan Tuhan, maka liarlah rakyat. Dan saudara, hanya satu kebenaran, yaitu Alkitab yang kita percaya adalah firman Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, selamanya, dan sepenuhnya tinggal di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan mari semua saudara, kita terus membaharui pikiran kita, membaharui cara pandang kita, paradigma kita terhadap kehidupan yang sedang kita jalani, journey, perjalanan, ya. Ada dua orang yang saya baca di dalam Alkitab, pemungut cukai yang bertobat, ya, yang menerima Kristus Yesus, menjadi murid Yesus. Anda tahu siapa dia? Yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Yang pertama adalah Matius. Matius itu pekerjaannya pungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang yang menagih pajak. Menagih pajak. Yang kedua adalah siapa? Sakeus. Ya, jangan bingung ya. Sakeus orangnya pendek, ya. Dia manjat pohon. Tapi Matius tidak pernah manjat pohon, tapi dipanggil oleh Yesus. Jadilah, ikutlah aku, kamu akan kujadikan muridku. Lalu Matius meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai, ya, penagih pajak. Nah, dahulu kala saudara, orang yang nagih pajak, pengungut pajak adalah orang yang tanda kutip, ya, yang tidak disukai. Karena
mereka nyusahin orang, nagihnya lebih-lebih, ataupun saudara punya cara-cara lain supaya tidak ditagih lebih atau seperti apa, mereka harus disogok, saudara. Ya, dikasih duit. Dan mereka disegani, ditakuti. Karena kalau tidak disegani, maka duit Anda akan keluar lebih banyak. Mungkin sampai dengan hari ini juga kita takut dengan IRS. Sama ya. Tapi saudara, mohon jangan dibenci kalau kita bayar pajak. Karena pajak kita berguna buat kehidupan berbangsa dan negara. Asal kita mengucap syukur, maka Tuhan sanggup menjadikan semuanya indah pada waktunya. Amin. Tuhan sanggup bekerja. Nah, itu iman kita percaya bahwa apapun pilihan di dalam hidup kita, kita sedang mengikut Tuhan. Nah, Matius dan Sakeus adalah dua pribadi yang pekerjaannya sama. Satu cuma pegawai pemungut cukai, Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Nah, kalau ada banditnya, ini kepala bandit istilahnya. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dan kita harus terus membaharui pikiran, apapun pekerjaan kita, saudara, kita sedang mengabdi kepada Tuhan. Amin. Nah, sama dengan Matius dan Sakeus, mereka mesti diubah paradigmanya. Mereka mesti diubah pikirannya. Bagaimana mereka hidup, mereka menyelesaikan, mereka mencari nafkah, mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Itu harus dirubah seperti yang Tuhan mau. Amin. Amin. Dan saudara, cara hidup kita setiap orang yang ada di sini, izinkan Tuhan merubah cara berpikir kita, gaya hidup kita, cara kita memandang. Kiranya Roh Kudus semakin mengambil alih dan punya otoritas penuh atas cara bertindak, berpikir, berbicara kita. Katakan amin. Karena Kristus segera datang kembali. Dia membawa upah yang besar kepada setiap orang yang punya iman, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Nah, ketika Matius bertobat, dia jadi murid Yesus, dia adalah penulis dari kitab Matius, surat Injil Matius. Nah, Sakeus waktu dia bertobat, ada perilaku yang signifikan yang dia lakukan. Yang pertama, kita tahu bahwa Sakeus tidak puas dengan penghasilannya yang banyak, dengan hidupnya yang kaya, dengan pangkatnya yang bisa membuat orang takut dan segan. Oleh kuasa yang dipercayakan oleh pemerintah waktu itu, pemerintah Romawi. Nah, saudara, ketika Sakeus di titik yang dia rasa semuanya hampa, maka dia punya keputusan, yaitu dia ingin melihat Yesus. Dia mendengar kabar tentang Yesus mau lewat. Ya, banyak orang mengikut Yesus, tapi dia berlari lebih ke depan. Dan saya mau berkata, orang tersebut punya niat, punya tekad. Cari Tuhan harus punya niat. Kalau tidak punya niat, nggak tercapai. Yang mengerti katakan yes. Cari Tuhan punya niat. Maka Sakeus gini loh, aku pengen nih ketemu Yesus. Aku pengen lihat dia kayak apa nih orang. So, saudara, Yesus tentunya Sakeus tidak hanya mau melihat Yesus tampan, enak dilihat atau tidak. Tapi tentu perkataan ungkapan melihat Yesus adalah Yesus itu punya sebuah pengaruh kuasa ilahi. Yesus anak daripada Allah yang terutus menjadi juru selamat. Membawa kehidupan, kesembuhan, pemulihan. Mujizat di mana-mana telah didengar oleh Sakeus. Dan tentu waktu murid memancing ikan, ya, Yesus katakan,
pancing ikan, kamu dapat ikan, mulutnya punya uang logam. Yesus tahu. Saya pastikan, Yesus katakan, gambar apakah ini? Sebelahnya gambar kaisar, sebelahnya lagi gambar Tuhan, God. Tulisan semacam itu. Tapi itu Tuhan katakan, yang punya kaisar, punya pemerintah, kembalikan pemerintah. Punya Tuhan, kembalikan ke Tuhan. Yesus datang menegakkan keadilan dan aturan. Orang ikut Tuhan harus punya aturan dan keadilan. Kalau hidup kita punya aturan dan keadilan yang dimana Tuhan dipermuliakan, maka hidup kita luar biasa. Kita tidak perlu takut, urusannya cuma percaya saja. Percaya saja, maka engkau akan melihat mujizat. Sakeus percaya, kalau dia lihat Yesus yang seperti apa, maka hidupnya tidak akan sama lagi. Dia manjat ke pohon. Dan ketika Yesus mendekati pohon yang dia panjat, tempat dia sembunyi untuk melihat. Karena badannya pendek, dia pasti kalah bersaing dengan orang-orang tinggi. Orang-orang tinggi biasa make more money. Tapi yang pendek ini make money-nya juga luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Ya, saudara, bukan soal pendek panjangnya ya, saudara, ya. Tapi penyertaan Tuhan. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Nah, ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang gini, ayo turun. Hari ini aku akan datang ke rumahmu. Yesus mengundang dirinya. Yesus bilang, aku akan datang ke rumahmu. Nah, Sakeus tiba-tiba diangkat sebuah beban yang berat. Sebuah introspeksi, sebuah cermin yang tidak pernah dia sadari. Yaitu Tuhan mau datang ke rumahnya. Mulai terbuka sebuah selubung. Aku dicintai oleh Tuhan. Selubung pertama yang Tuhan buka waktu hati kita terbuka adalah mengerti bahwa Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mencintai kamu. Dia care akan kamu. Thank you Jesus. Dia care akan aku. Dan dia temukan. Dan dia lawat. Dan dia sembuhkan. Dan dia pulihkan. Sakeus tiba-tiba terbuka hidupnya. Dan ketika Yesus datang ke rumahnya, maka banyak orang bokambuan. Kalau hidup Anda bertemu dengan Tuhan dan Anda dikunjungi Tuhan, maka tiba-tiba orang akan heran. Dan orang-orang yang tidak baik hati, mereka akan iri hati. Apa yang mereka bilang? Ini orang tukang isep darah, lintah darat. Sakeus tidak perlu ditegur, tidak perlu dihakimi. Kalau Anda baca dengan teliti, Yesus tidak ngomong apa-apa pun tentang perbuatannya. Dia tidak pernah komplain akan hidupnya Sakeus. Tapi apa yang dia datang adalah membawa kasihnya yang penuh kepada Sakeus yang membuka hidupnya.
Karena dari gerak-geriknya saja, dari cara dia berjalan dan berlari dan manjat ke pohon, Tuhan tahu dia haus dan lapar akan Tuhan yang hidup. Maka Tuhan memberikan dirinya ditemui. Begitu bertemu dengan diri Tuhan, maka hidupnya mulai pulih. Dan apa yang terjadi? Tuhan, aku tidak marah dengan orang-orang yang komplain atas hidupku. Yang pertama saudara, orang dipulihkan oleh Tuhan tidak akan komplain akan orang lain. Haleluya. Ya, tidak marah ya, jangan marah sama orang lain ya. Halo, jangan iri kepada orang-orang berdosa kata firman Tuhan. Tapi fokus pada Tuhan Yesus yang ada di rumahnya. Zakius melakukan ini. Dia bilang, Tuhan, kalau seandainya Tuhan, aku punya hutang atau aku pernah meras orang. Pernah peras. Ingat atau tidak ingat. Pokoknya dia ingat. Orang datang aja gitu loh. Itu pengumuman yang bahaya loh saudara. Haleluya. Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan. Kuserahkan untuk menolong rakyat ini. Orang miskin. Dan kalau aku pernah peras orang. Pengumuman, silakan tagih sama Zakius. Itu bahaya saudara. Karena gak ada utang pun, gak diperas pun orang ngaku. Benar gak? Tapi dasar orang yang disembuhkan oleh Tuhan, hatinya cuma puas dan cukup kalau Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Tuhan hadir di rumahnya. Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan tidak marah akan apa yang pernah dia perbuat. Kasih yang sejati membuat orang insaf bahwa dia pernah salah. Amin. Itu luar biasanya Yesus. Saudara, kalau ke pengadilan saudara, Anda akan bertemu dengan jaksa penuntut. Persecutor. Saudara akan dikejar-kejar oleh apa yang telah saudara perbuat kalau Anda salah. Tapi Yesus Kristus adalah Tuhan dan disebut hakim yang adil. Dan dia akan datang lagi. Kedua kali. Dia tidak pernah komplain akan setiap kita. Berapa banyak kita membalas kasihnya. Haleluya. Berapa banyak kita membuka hidup kita, mengundang dia datang ke rumahmu, ke rumah hatimu, ke dalam pikiranmu, engkau memikirkan jalan-jalan keselamatan. Dan saya mau pastikan, renew your mind today. Perbaharui. Engkau sedang diintip oleh Tuhan. Katakan, amin. Amin. Hidupnya pulih. Paradigmanya berubah. Hidupnya tidak sama lagi. Dia memulai hidup yang baru. Punya pandangan yang baru terhadap orang-orang. Bahwa dulu orang dia lihat adalah bahan, adalah objek untuk diperas. Sekarang adalah objek untuk dikasihi, disayangi. Karena Tuhan menjenguk hidupnya. Hendaknya ini menjadi sebuah peringatan buat kita. Bahwa apabila kita punya Tuhan, kita harus melihat jiwa-jiwa harus dikasihi. Kita harus lihat keluarga kita harus dicintai. Kita harus lihat teman-teman kita itu harus dicintai. Haleluya. Dibebaskan. Matius dibebaskan. Zakius dibebaskan. Yang kedua perkara yang besar yang terjadi adalah ada dua orang penjahat yang ikut tersalib. Yang ikut disalibkan bersama Tuhan Yesus. Ada di kiri dan sebelah kanan. Dan Yesus ada di tengah-tengahnya. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan. Ya, saya bacakan.
Di Lukas 23. Ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. 40. Lukas 23 ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia. Dari sebelah kiri, sebelah kanan. Memang di sini tidak dicatat yang ngomong yang baik, perkataan yang baik itu yang kiri apa kanan. Tapi kalau dengan apa yang Tuhan bilang, ada sebelah kiri ada kambing, sebelah kanan ada domba. Saudara putuskan sendiri. Ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidaklah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kenapa Tuhan Yesus harus ada di tengah-tengah dua penjahat? Orang yang melakukan kejahatan kriminal yang biasa tidak akan pernah menjalani hukuman disalib. Hanya pelanggar atau penjahat kelas mengerikan, melawan pemerintah, pemberontakan yang paling jahat, maka mereka, pemerintah Romawi, pasti menjatuhkan hukuman disalib. Kedua penjahat tersebut menerima hukuman dari Roma, yaitu naik di atas kayu salib. Tetapi Yesus ada di tengah-tengah mereka. Di antara kiri dan kanan, Yesus ada di tengah. Saudara, Alkitab menubuatkan di zaman perjanjian lama bahwa Yesus, anak Allah, akan tersalib dan dia terhitung di antara pemberontak, yaitu dua penjahat ini. Dan Yesus sendiri mengatakan di Lukas bahwa dia harus menggenapi nubuatan, yaitu dia terhitung di antara orang-orang durhaka, pemberontak. Kenapa Yesus ada di tengah-tengah mereka? Ada di tengah penjahat karena Yesus dianggap kalau mereka dua penjahat yang luar biasa jahat harus dihukum salib, maka di tengah ini adalah kepala daripada penjahat. Mari kita lihat dua refleksi dari penjahat yang berbeda. Satu, mengeraskan hati. Satu, punya sifat kesombongan. Sudah harus dihukum, masih teriak-teriak di sana. Kadang kita bingung ya melihat orang dari dulu sampai sekarang kok tidak pernah berubah-berubah. Pernah ketemu orang seperti ini? Tidak pernah bertemu? Sekali aja? Atau orangnya itu Anda sendiri? Gak pernah berubah. Saudara jangan kira pertahanan kita, kekerasan hati kita membuat Tuhan nyerah. Tidak. Tuhan selalu membuka kesempatan kepada siapapun juga. Tapi keputusannya ambil sendiri. Resiko ditanggung penumpang. Waktu di Medan, waktu saya kuliah, ya, saya naik angkot,
Saya naik Damri, namanya Damri itu angkutan bus ya. Sekarang masih ada atau enggak ya? Damri namanya, Damri. Jadi sejenis bus pemerintah. Nah, tulis adalah jangan sembarangan mengeluarkan anggota badan. Ya kan? Resiko tanggung penumpang. Selalu saudara. Kalau keluarin tangannya sembarang, tangannya ditabrak, disenggol, putus, tanggung sendiri. Nah dalam hidup ini saudara, jangan melihat siapapun bertanggung jawab atas hidupmu. Istrimu mau tanggung jawab? Tidak. Ya, suamimu mau tanggung jawab? Tidak. Kita bertanggung jawab atas diri hidup kita. Katakan yes. Mau berubah atau tidak berubah, sekalipun diomelin terus, tidak pernah berubah sampai Anda ambil keputusan, aku mau berubah. Yesus Tuhan berikan aku kekuatan. Amin. Penjahat yang tersalib, dua-duanya orang jahat. Dua-duanya mereka patut dihukum mati. Dan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus mau berkata kepada kita, kalau aku ada di tengah-tengah penjahat, aku diidentifikasi seperti orang yang paling jahat di tengah-tengah mereka. Aku mau menanggung, supaya orang yang paling jahat pun akan melihat bahwa aku mengasihi mereka. Aku menanggung segala kejahatan, pemberontakan yang ada. Nah ketika penjahat yang satunya membuka diri, tiba-tiba pikirannya terbuka. Tiba-tiba dia memikirkan tentang perkara keselamatan. Tiba-tiba dia melihat bahwa yang di sebelahnya dia adalah seorang yang tidak sama seperti manusia biasa. Saudara, dia berkata, Tuhan, ingat aku ketika Engkau nanti datang sebagai Raja. Ingat aku. Saudara, banyak orang mempertahankan diri walau sudah salah dan sudah memberontak. Tuhan bilang ada 2 orang yang datang di gereja waktu itu berdoa. Satu orang yang beragama, yang tahu hukum. Dia berdoa begini, karena dia baca kitab-kitab. Tuhan, aku berpuasa 3 kali seminggu. Tuhan, aku tidak melakukan ini, aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tidak berzina, aku tidak ini, semuanya. Ketika didengar satu orang yang tidak berani, dia ada di pojok, dia berdiri, orang biasa. Sama-sama hadir di gereja. Dia cuma doa gini, angkat tangan, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Cukup saudara. Makanya mulut jangan ember kalau berdoa. Ngomong yang baik dengan Tuhan. Wong Tuhan tahu loh apa yang kita perbuat. Masa Tuhan ditantang? Ada yang nantang Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak berkati aku mau bayar hutang, aku gak bakalan ke gereja. Tuhan, kalau tahun ini gue gak beli rumah, gak ganti mobil, jangan harap gue melayani Tuhan. Pret. Tuhan ditantang. Besok mencret gak berhenti-berhenti aja udah kapok dia. Itu namanya gak tahu diri. Cuma ngomong gini aja, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan bilang gini, yang pulang dibenarkan adalah
orang jahat ini. Yang tadinya orang beragama, tidak pernah lakukan apa-apa menurut pengakuan dia. Benar, gak lakukan apa-apa. Cuma dia sombong. Menganggap diri benar. Itu sudah salah. Rupanya banyak orang yang ikut Tuhan menganggap diri benar, lebih benar dari orang lain. Dia pikir udah benar, padahal sudah dosa. Inilah hukum Tuhan. Tuhan bilang sama penjahat di sebelahnya, hari ini juga, 今天 bukan 明天. Ya, 今天itu sekarang, present. Hari ini juga engkau ada bersamaku. Saudara, dia kan belum mati kan? Hari ini engkau ada bersamaku di Firdaus. Saudara, kalau kita punya keterbukaan, kita selalu minta Roh Kudus buat aku sadar dan punya pikiran-pikiran orang benar. Tiba-tiba kita melihat loh, ada sebuah pencerahan dari hidup kita. Hikmat dan otoritas Tuhan berikan. Kita pikir, kita perlu Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau bersama dengan Engkau di Firdaus. Karena Engkau mengundang aku. Orang yang gak banyak ngomong, justru diundang ke Firdaus. Haleluya. Renewing your mind. Dunia tanpa Tuhan itu rusak. Negara tanpa Tuhan itu rusak. Bangsa tanpa Tuhan itu hancur. Tidak ada hukum. Hari ini kita ada di sini sebagai wakil kerajaan Tuhan. Kita punya dedikasi dan integriti yang tinggi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Roh Kudus akan penuhi kita dimanapun juga. Untuk menjadi alat kerajaannya. Amin. Ketika Anda bertemu dengan Tuhan, berapa jauh, berapa banyak Dia merubah pandangan Anda, cara hidup Anda. Anda harus melatih, praktis untuk membaharui di every situation. Di setiap keadaan. Praktek itu. Nah, saudara, saya ajak singkat saja. Ada ayat-ayatnya tapi saudara bisa catat, baca. Nah, coba. Ini ada lingkaran. Nah, practical examples of renewing thinking. When experiencing failure. Kegagalan. Berbahagialah orang tidak berjalan di jalan orang fasik. Ya. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Nah, gagal pasti akan merupakan bagian dari perjalanan hidup. Tapi kalau kita praktek cara kita memandang, Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Firman-Nya tidak pernah gagal. Kalau saya pikir-pikir, waktu saya mau mandi, saya bilang sama istri, saya bilang, kita bersyukur pada Tuhan, kita tidak menyangka kita ada di Amerika. Dan kita diberikan kesempatan hidup di Amerika. Kita punya anak besar, tamat sekolah. Mereka anak-anak yang baik. Kita diberi Tuhan rumah. Kita diberi Tuhan juga mobil. Kita juga diberi Tuhan citizenship. Saya bilang, ini tidak pernah jadi mimpi. Tapi bukankah Tuhan berkata, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata
akan pulang dengan sorak-sorai dan tertawa sambil membawa berkas-berkasnya. Mungkin orang yang tidak percaya ngalami hidup seperti kami. Tapi apa yang menjadi perbedaan? Yaitu ucapan syukur kita. Kebesaran, keagungan. Kagum dan terharu. Karena Tuhan yang membimbing hidup kami. Bukankah itu lebih indah daripada kita buta hati kita? Daripada kita tidak tahu berterima kasih. Dan sikap hidup kita semakin lama, semakin ke dalam. Jauh daripada sebuah sense of kemanusiaan, humanity. Jauh daripada sebuah perasaan, ucapan terima kasih, membalas kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan hidupnya tanpa memaksa kita untuk membalas daripada kasih-Nya. Tuhan tetap tahan untuk bertepuk sebelah tangan. Tidak apa-apa. Yang penting dia telah mendemonstrasikan kasih-Nya. Kasih-Nya besar. Financial. Tuhan bilang, gagal, ada dia. Financial, burung di udara dia pelihara. Bunga bakung, itu terindah daripada pakaian Salomo, kebesaran. Tuhan cuma mau bilang, lu lebih hebat, aku akan jaga kamu. Amin. Kalau ada kabar celaka pun, orang benar tidak akan pernah takut dan gemetar. Istri saya 3 hari lalu dia berbincang. Ya jangan sempat hati pahit, hidup dalam kepahitan. Karena kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup. Sehingga Tuhan pun dia kecewa. Sama Tuhan dia kecewa. Ya, saudara, kabar-kabar yang buruk sampai dengan kehilangan orang yang kita cintai pun jangan sempat membuat iman kita mencurigai akan kasih Tuhan. Katakan, bagi yang pernah kehilangan suami, kehilangan anak mungkin, kehilangan apapun juga, engkau akan berkata, Tuhan, berikan aku kekuatan seperti firman. Yesusku, kau ku cinta. Yesusku, kau terindah. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Dari awal takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Sama-sama. Kau yang rela mati, tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan
Kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Ada berita buruk finansial, ada berita buruk kegagalan, ada berita buruk kehilangan sesuatu. Yesus tetap terindah dalam hidup kita. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau ku indah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Kalau Yesus semakin besar, semakin bertambah, maka daging kita harus semakin berkurang. Kesombongan kita berkurang. Kekerasan hati kita jadi lembut. Katakan amin. Hati yang keras dilembutkan. Cara berpandang yang salah jangan diteruskan. Kau semakin besar, aku semakin kecil. Kau bertambah besar, Tuhan menguasai aku. Dan aku semakin kecil. Tidak apa-apa. Kau semakin bertambah, mari. Ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Oh, aku hidup. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri. Karenamu aku ada, tak pernah beragu. Jangan ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesus, Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan
satu-satunya alasan ku hidup. Apakah ada di antara Anda mau membuka hati, meminta Tuhan, Tuhan, ingat aku ya Tuhan. Tuhan terima kamu apa adanya. Apa adanya. Bukalah hidupmu. Kalau ada di antara kita, Tuhan mau lawan hidupmu. Maka saat ini Tuhan ada di hidupmu. Tuhan penuhi engkau dengan kasih. Dengan kasih yang disalib. Di atas salib kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya besar. Kasih-Nya mengubahkanmu. Kasih-Nya mengembalikan pikiranmu kepada pikiran-pikiran sorgawi. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasanku hidup. Kau satu-satunya alasanku hidup. Sama-sama katakan, Kau satu-satunya. Kau satu-satunya alasanku hidup. Kiranya Tuhan memberikan engkau kekuatan. Dia menopang engkau dari tempat yang maha tinggi. Dia mencurahkan rahmat sejahtera-Nya sehingga engkau kuat, engkau mampu, engkau sanggup mengiring Yesus sampai Ia datang kembali. Tidak pernah kecewa. Terima kasih Tuhan. Demikian Roh Kudus memeteraikan firman-Mu. Kami aman di dalam lindungan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.